teman-teman semua, kita bertemu kembali di sini dan kali ini kita akan masih mendiskusikan persoalan politik di Ukraina. Dan pada edisi Ngulik kali ini kita akan mengulas salah satu buku yang kembali ditulis oleh Olga Baisa berjudul Democracy, Populism, and Neoliberalism in Ukraine on the Fringe of the Virtual and the Real. Nah, apa sebetulnya sih isi dari buku ini? Buku ini menjelaskan tentang tampilnya Presiden Volodymyr Zelensky dalam panggung politik, dalam konteks bagaimana dia tampil berhubungan dengan benturan dan dinamika proses-proses yang terhubung dengan proses demokrasi, kebangkitan politik populisme, dan proses transisi Ukraina menuju era neoliberalisme. Nah, dalam konteks ini, kalau kita melihat tentang tampilnya Presiden Volodymyr Zelensky, maka dalam perbincangan publik mainstream, biasanya pembicaraan itu hanya sekedar mendiskusikan tentang Zelensky sebagai seorang komedian, bintang film yang tidak memiliki pengalaman politik, lalu kemudian tampil sebagai presiden sejak tahun 2019. Nah, selanjutnya kemudian itu dijadikan bahan buli-bulian misalnya. Nah, tapi kita akan mendiskusikannya dalam perspektif kajian politik, dalam analisis yang kritis, di mana tampilnya Zelensky ini merupakan suatu fenomena yang perlu untuk dikaji dalam kajian-kajian ekonomi politik dan kajian-kajian studi politik kritis. Bahwa kalau kita lihat tampilnya Zelensky, awalnya memang betul bahwa beliau tidak pernah memiliki pengalaman politik, tapi yang menarik sebetulnya bahwa dia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengkapitalisasi posisinya sebagai bintang film dan komedian melalui film yang dia produksi, dan itu menjadi salah satu resource politik dan pola komunikasi yang dibangun kemudian sehingga menjadi modal penting bagi dia ketika terjun dalam dunia politik dan menjadi kandidat presiden dan kemudian terpilih. Nah, apa sebetulnya yang kemudian diulas secara lebih mendalam oleh Olga Baisa dalam bukunya kali ini? Dia lihat bahwa dalam konteks kemunculan Zelensky itu ada tapal batas antara yang virtual dan yang real, di mana itu bisa dilihat bahwa model politik dan strategi politik melalui model populisme yang dia membangun batasan dan kemudian polarisasi antara elit dan massa, itu kemudian diartikulasikan dalam filmnya. Nah, kalau kita lihat bahwa sebelum dia menyatakan diri tampil untuk maju dalam pemilihan presiden di Ukraina 2019, pada era sebelumnya, terutama sejak tahun 2015, dia memproduksi film komedi politik yang judulnya The Servant of the People atau Pelayan Rakyat. Nah, ini di sini menarik. Zelensky kemudian melakukan framing terhadap konteks politik yang muncul di Ukraina, keguncangan politik yang ada di sana, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap praktek-praktek oligarki power yang muncul di Ukraina pada era tersebut, di mana kemudian dalam film tersebut dia memerankan dalam filmnya The Servant of the People, itu berangkat dari latar belakang dia sebagai seorang guru dari kelas menengah bawah dengan idealisme yang dia miliki, dan dia melihat suasana yang terjadi di sana, dan dia memiliki murid-murid, siswa-siswa yang loyal kepada dia, yang menjadi dalam tanda petik endorser atau influencer dari Zelensky, dari guru ini gitu. Nah,
kemudian bahwa dalam narasi di film tersebut Zelensky memotret kekeosan tersebut dan melakukan kritik secara parodi, secara satir terhadap perilaku politik yang dilakukan oleh para oligarki tersebut dalam menipu atau manipulasi masyarakat gitu. Pertama, kemudian dia lihat bahwa dia framing misalnya pihak-pihak yang bersengketa, terutama dari kelompok-kelompok yang ekstrim gitu, dari berbagai macam pihak gitu. Baik mereka yang kemudian cenderung berbasis pada ideologi nasionalisme sayap kanan, fasistik, atau kemudian yang cenderung pro Rusia itu dia tunjukkan bahwa kesemuanya itu kemudian dibiayai oleh kaum oligarki yang sama gitu, yang mereka kemudian memiliki tugas untuk memperkeruh suasana sehingga mereka bisa tetap terus berkuasa. Dan juga yang menarik adalah Zelensky dalam film tersebut memotret bahwa yang paling penting adalah persatuan Ukraina. Nah, dalam persatuan Ukraina tersebut dia melihat bahwa perbedaan kultural, perbedaan kesadaran budaya ataupun kebangsaan, pemahaman tentang baik kelompok Ukraina dari pihak Barat yang cenderung berbeda, menyatakan diri berbeda dengan Rusia, ataupun wilayah Timur yang cenderung dekat dengan Rusia, bahwa masing-masing pihak tersebut sebetulnya tidak harus bersengketa dan mereka sama-sama bisa bersatu dalam tanah air Ukraina. Itu seperti itu. Nah, kemudian narasi-narasi yang dibangun dalam film tersebut juga menekankan pada isu-isu penting tentang demokrasi, tentang universalitas kemajuan. Kemudian di situ di film tersebut misalnya presiden ini juga mendorong pada isu-isu transparansi, isu-isu kemudian cenderung memang menempatkan Eropa, modernitas Eropa itu sebagai ideologi, tapi kemudian tidak spesifik misalnya mengarah pada isu-isu krusial seperti neoliberalisme dan privatisasi dan lain sebagainya. Dia melihat pada perspektif yang lebih umum, dan dia kemudian narasi-narasi yang dibentuk dalam film tersebut melihat bahwa rakyatlah yang harus dibela apapun latar belakang budaya sosial gitu. Dan kemudian kita semua warga Ukraina berhadapan dengan kaum oligarki gitu. Nah, film ini kemudian menjadi bestseller, menjadi hits di Ukraina dan ditonton bahkan di wilayah-wilayah di luar Ukraina, yang kemudian membuat popularitas dari Zelensky ini naik tajam. Sehingga kemudian sequelnya panjang sampai 3 season, dan season terakhir itu adalah pada tahun 2019. Nah, ketika kemudian pada puncak, pada peak dari popularitas itu bertepatan dengan Pilpres di Ukraina, maka kemudian Zelensky menyatakan dirinya untuk maju dalam kandidasi presiden. Meskipun tanpa pengalaman politik yang banyak, bahkan minim sekali atau tidak ada, tapi kemudian posisi dia sebagai newcomer dan bagaimana kemudian publik mempersepsi Zelensky ini sebagai orang baik melalui film TV series yang dia berperan di dalamnya, ini membawa dukungan yang luar biasa. Dan tidak saja kemudian Zelensky ini kemudian tampil sebagai sosok kekuatan yang powerful secara perorangan, dia juga membangun basis partai politik untuk mengawal kemudian naiknya dia dalam panggung politik. Nah, nama partai itu adalah sama dengan nama drama seri tadi, Servant of the People. Terus kemudian Zelensky ini terpilih menjadi presiden pada bulan April 2019. Nah, kemudian yang menarik itu sebetulnya adalah ketika terpilih dalam panggung politik real sejak 2019, ada shifting, ada perubahan dalam program-program ataupun pada gagasan-gagasan politik yang dia bangun, dia perjuangkan, antara di film dengan pada saat dia menjadi presiden. Nah, ketika dia menjadi presiden, maka kemudian kecenderungan yang dibawa dalam program-program politiknya mengarah pada kebijakan-kebijakan yang sangat
bertendensi pada platform free market neoliberalisme, di mana kemudian dia melakukan privatisasi terhadap BUMN, dan kemudian melakukan privatisasi juga terhadap universitas-universitas, dan selanjutnya terkait dengan bagaimana regulasi baru terkait dengan penjualan tanah itu sejalan dengan logika pasar. Dan selanjutnya kemudian yang cukup drastik itu terkait dengan regulasi perburuhan, di mana denda bagi para pengusaha yang melanggar hukum perburuhan itu kemudian dikurangi besar-besaran. Dan selanjutnya terbentuknya sebuah regulasi baru perburuhan yang cenderung membatasi hak-hak dari kelas pekerja. Gitu. Nah di sini kemudian yang muncul bahwa inisiatif reform, inisiatif perubahan sosial ini kemudian alih-alih sekedar kemudian menghantam elit, tapi membawa agenda tersendiri yaitu neoliberalisme. Gitu. Nah strategi yang dilakukan Zelensky kemudian adalah untuk membendung oposisi-oposisi dan kritik terhadapnya, yaitu kemudian dia dibentengi oleh partai politik yang cukup kuat pada waktu itu, pada sejak yang mendampingi dia sejak terpilih gitu. Nah tapi selanjutnya bahwa strategi ini, jalan bypass menuju neoliberalisme ini juga mendapatkan respon negatif dari publik. Kalau kita ngelihat bahwa dari survei yang muncul di Ukraina pada waktu itu, pada saat terpilih dia menang besar 73,2% pada bulan April. Tidak lama kemudian pada bulan September survei menunjukkan berkurang jadi 57%. Pada bulan Oktober, 1 bulan kemudian turun lagi 45%. Pada bulan November 37,5% dukungan terhadap Zelensky, dan naik sedikit tapi tetap kurang pada 50% pada Januari 2020. Nah di sini kemudian bahwa publik melihat, merespon adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran terkait dengan apa yang kemudian dibingkai dalam diskursus di film dengan apa yang kemudian menjadi bagian dari kenyataan sebagai presiden. Nah, selain itu kemudian bahwa problem dari Zelensky ini juga terkait dengan bagaimana kebijakan-kebijakan yang didorong oleh dia itu kemudian dalam beberapa hal itu juga bertentangan dengan agenda rakyat yang dia perjuangkan dan dia bela dalam film yang dibintanginya misalnya. Nah artinya kesimpulan dari buku ini dan bagaimana naiknya Zelensky ke panggung politik sebagai presiden, ada beberapa hal yang menarik. Pertama bahwa kajian komunikasi politik dan kajian tentang politik itu tidak bisa hanya semata-mata pada hal-hal yang sudah biasa menjadi suatu hal yang normal, survei, kampanye, kemudian bagaimana debat publik. Tapi di sini ada hal yang menarik ketika yang virtual gitu, dan yang real itu batasannya tidak jelas. Dimana kita juga harus sensitif misalnya tentang bagaimana bukan hanya ruang-ruang digital, tapi bagaimana fiksi dalam artian media atau ruang wilayah virtual, misalnya film, itu juga membawa pesan-pesan dan bobot ideologis yang harus dipertimbangkan dalam analisis politik. Nah kemudian selanjutnya bagaimana misalnya kalau kita melihat ketidakpuasan masyarakat pada era sebelumnya itu akibat proses ketimpangan sosial dan platform tentang neoliberalisme dan bercokolnya oligarki, strategi Zelensky adalah kemampuan untuk membingkai keluhan-keluhan masyarakat tersebut dengan membangun strategi populis, dengan membangun fondasi diametral antara rakyat dengan elit. Gitu. Kapasitas ini yang kemudian tampil dalam Zelensky. Dan kedua, yang disebut sebagai progressive neoliberalism, di mana agenda neoliberalism yang sangat elitis mampu dibingkai dalam strategi populis yang berhubungan dengan agenda-agenda progresif yang lainnya, sehingga publik tidak bisa membaca dengan jernih apakah ini agenda yang merugikan, mengeksploitasi mereka, atau menjadi bagian dari agenda progresif. Nah, menurut saya sekian pembahasan kali ini dari karya Olga Baisa, di mana kita bisa melihat bahwa tentang kenaikan dan tampilnya komedian dan bintang film yang namanya Volodymyr
Zelensky dalam panggung politik menjadi presiden di Ukraina. Terima kasih teman-teman.